Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi puskesmas. Untuk standar seperti di bawah ini. 1. Standar 3, 1 hak pasien dan keluarga, PKP 1. A. Maksud dan tujuan. Dalam penyelenggaraan pelayanan klinik mendukung pasien untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Klinik harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bertanggung jawab dan mendukung hak pasien dan keluarga selama menjalani asuhan, memastikan terpenuhinya kebutuhan pasien secara khusus seperti pasien dengan keterbatasan, pasien lansia, ibu hamil dan menyusui. Klinik menyediakan media untuk pasien, keluarga dan seluruh pengguna layanan yang ingin menyampaikan keluhan, konflik atau dilema lain. Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengaduan langsung kepada petugas, mengisi kotak saran, mendatangi pojok pengaduan, ruang pengaduan ataupun bentuk layanan keluhan lainnya. Klinik memiliki proses penanganan keluhan-keluhan tersebut secara sistematis dan terdokumentasi sehingga dipastikan semua keluhan dan pengaduan akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pasien dan keluhan yang telah dilakukan. Penanganan keluhan dilakukan berdasarkan prioritas dari efek keselamatan pasien. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Tersedia bukti klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien. Terdapat dokumen bukti klinik telah mensosialisasikan hak kewajiban pasien. 2. Tersedia bukti petugas menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien beserta keluarganya. 1. Terdapat dokumen bukti petugas telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien beserta keluarganya. 2. Melakukan observasi dan wawancara dengan petugas tentang cara menjelaskan hak dan kewajiban beserta keluarganya. 3. Pasien mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. 1. Terdapat dokumen bukti bahwa pasien mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. 2. Melakukan wawancara dengan pasien apakah pasien mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. 4. Ada pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. 1. Terdapat SPO tentang pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. 2. Melakukan observasi dan wawancara kepada petugas dan pasien terkait proses pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. 5. Tersedia petugas, atau tempat untuk menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien atau keluarga. Ada tindak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga. 6.1. Terdapat SPO penanganan keluhan komplain. 2. Terdapat dokumen bukti tindak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan dengan atau keluarga. 3. Melakukan observasi ketersediaan media atau sarana untuk menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien atau keluarga. 4. Melakukan wawancara pasien terkait penanganan keluhan. 7. Ada dokumentasi pengaduan dan tindak lanjut yang telah dilakukan. 1. Terdapat dokumen bukti pengaduan tindak lanjut yang telah dilakukan. 2. Melakukan wawancara kepada petugas manajemen klinik tentang proses tindak lanjut pengaduan. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Kriteria 1.1.2 masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Pokok pikiran. A. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat. Baik informasi, pelaksana maupun pelayanan, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif sesuai dengan kemampuan puskesmas. C. Puskesmas harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien, pengguna layanan. Pasien juga diberikan informasi tentang kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas dan menghormati hak-hak petugas. Yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. D. Dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien yang telah ditetapkan
Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya. Pelayanan yang disediakan oleh MAS dan jaringannya perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Lintas program dan sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan dan untuk mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang dimaksud dengan pengguna layanan adalah individu yang menerima layanan, baik layanan kesehatan perseorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam upaya memudahkan akses terhadap pelayanan, dapat digunakan berbagai strategi komunikasi, antara lain dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, memanfaatkan segi informasi yang dikenal oleh masyarakat, dan memperhatikan tata nilai budaya yang ada. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media yang dikenal oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, penanda arah, media cetak, telepon, short message service, SMS, media elektronik, media sosial, atau internet. Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan terhadap pelayanan dari pengguna layanan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas. Tersedia mekanisme untuk menyelesaikan aduan keluhan pengguna layanan yang terdokumentasi di aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. Kepuasan pengguna layanan adalah hasil pendapat dan penilaian pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas, sedangkan kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Kepuasan layanan pasien dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pengguna layanan pasien. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian kepuasan pengguna layanan pasien secara berkala serta ditindaklanjuti. Elemen penilaian RDOWA, ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, R. 1. SK tentang penetapan hak dan kewajiban pasien. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada dengan menggunakan strategi komunikasi yang ditetapkan puskesmas, RDOW. 1. SK tentang media komunikasi dan koordinasi. 1. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien. 2. Bukti sosialisasi jenis-jenis pelayanan puskesmas, sesuai dengan media komunikasi yang kan. Pengamatan surveyor terhadap 1. Media informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 2. Media informasi tentang jenis-jenis pelayanan puskesmas. 1. PJUKP, penggalian informasi terkait proses sosialisasi hak dan kewajiban pasien. 2. KTU, PJUKP, penggalian informasi terkait proses sosialisasi jenis-jenis pelayanan puskesmas. C. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien, dan hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan, DOW. Bukti evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi hak dan kewajiban pasien serta rencana tindak lanjutnya. 2. Bukti evaluasi hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan puskesmas serta rencana tindak lanjutnya. 3. Bukti hasil tindak lanjut. Pengamatan surveyor terhadap kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan dan kewajiban pasien. 1. PJUKP, penggalian informasi terkait evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi hak dan kewajiban pasien dan tindak lanjutnya. 2. KTU, PJUKM dan PJUKP, penggalian informasi terkait proses evaluasi hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan puskesmas tindak lanjutnya. D. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan maupun tindak lanjutnya yang didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik, RDOW. 1. Tentang pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan. 2. SOP pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan. 3. SOP pengukuran kepuasan pasien. 4. SOP penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan. 1. Bukti umpan balik. 2. Pengguna layanan yang diperoleh secara berkala tindak lanjutnya. Bukti pengukuran kepuasan pasien, termasuk dapat menggunakan pengukuran INM kepuasan pasien, dan tindak lanjutnya. 3. Bukti penanganan aduan. Keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya.
Pengamatan surveyor terhadap bentuk dan proses upaya memperoleh umpan balik pengguna layanan, pengukuran kepuasan pasien serta aduan keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya. Surveyor mengamati apakah hasil pengelolaan dan tindak lanjut hal-hal tersebut dapat diakses oleh publik. PJ Mutu dan petugas yang ditunjuk, penggalian informasi terkait proses memperoleh umpan balik pengguna layanan, pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya.